wabarakatuh. Alhamdulillahillazi shahra Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Isya beserta tarawih yang saya hormati, beserta anak-anak yang dicintai. Puji syukur kita sampaikan kehadiran Ilahi Rabbi atas kodrat, iradat, beserta keizinannya. Kita sudah selesai melaksanakan sholat Isya, kita lakukan secara berjamaah. Salawat beri salam kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Sayyidina Muhammad SAW. Dengan agama yang dibawanya sampai saat sekarang, kita masih tetap merasakan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan, walaupun masih ada sisa-sisa COVID-19. Ibu-ibu, dalam pertandingan olahraga ada namanya babak penyisihan. Itu ramai sekali. Ada babak semifinal, agak berkurang namanya. Kemudian yang 3 babak final, itu dari inti selesai yang akan mendapatkan juara. Nah, maka yang malam ini adalah bapak-bapak, ibu-ibu yang akan mendapatkan juara, ibu sekalian. Amo bapak dan ibu, karena malam ini Pak Men malam ke-27 ya. Malam ke-27 berarti ibu lah 26 orang ustaz yang memberikan ceramah di hadapan ibu-ibu sekalian. Dan mata kuliah 2 SKS baik di UIN, di UNAN, di UNP, 2 SKS itu 14 kali pertemuan sudah boleh ujian semester. Nah, itulah 26 kali ibu sekalian. Ada ke 2 semester Bapak Ibu terima selama bulan Ramadan. Kemudian ibu-ibu tambah lagi lah 26 ustaz yang memberikan ceramah dan ambo tak tahu ada yang ceramahkan. Besar kemungkinan tahulah tak mau balik ibu sekalian. Lain halnya saya seorang dosen, ini bahan kuliah minggu yang lalu. Kemudian saya lanjutkan saya lagi. Aku lah 26 ustaz memberikan ceramah dan saya tak tahu ibu sekalian. Walaupun sebenarnya ustaz pengurus masjid sudah mengantisipasi masing-masing kami diberi judul. Cuma kadang-kadang ibu sekalian, ustaz kok telah saya lihat judul tenda. Nah itu kan. Nah bentuk ambo tadi ini ada ke bersama, ada kan ada jadwal dia kok. Oh ada judulnya mah. Judulnya Ramadan Membawa Perubahan. Nah, itu loh ibu sekalian. Ibu-ibu dan bapak sekalian, kenapa Ramadan membawa perubahan? Tentu kita mulai seperti yang telah disampaikan oleh Ustaz di awal-awal. Ramadan itu asal kata bahasanya aramid. Ramindot. Cahaya matahari yang cukup panas. Tatimpo kabatung. Sudah terlalu panas, ibu sekalian, hinggap apakah kertas, apakah daun kayu, terbakar dia. Itu asal kata aramid itu. Ada kemudian secara istilah adalah bulan Ramadan yang kita sebutkan juga bulan pembakaran. Apa yang dibakar? Inilah ibu-ibu sekalian telah disampaikan oleh ustaz-ustaz sebelumnya. Kita selama bulan Ramadan itu sebenarnya sama dengan orang yang dikarantina. Untuk apa? Untuk latihan. Nanti kapan pertandingannya? Bulan Syawal. Jadi pertandingannya bulan Syawal. Sekarang tidak dilatih dia. Apa dilatih? Dilatih dia sholat berjamaah, dilatih dia berinfak, dilatih dia bersedekah, dilatih dia bersabar, dilatih dia mengendalikan emosi. Itu lebih sekalian. Kapan pertandingannya? Mulai dari Syawal. Syawal itu artinya misalkan peningkatan. Karena kita sudah di workshop,
selama 1 bulan, hasilnya nanti di bulan Syawal dilihat ibu sekalian. Cuma bedanya ibu sekalian, di bulan latihan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu berinfak 2.000 selama bulan Ramadan, kecil salah 2.000 selama bulan Ramadan, sama pahalanya dengan zakat. Coba bayangkan ibu sekalian. Ibu-ibu sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat, sama nilainya dengan sholat isya. Sholat sunat qabliyah atau ba'diyah sama dengan buang wajib. Jadi kan? Jadi ibu-ibu sekalian dilatih kita melakukan ibadah sunat itu. Bukan saja di bulan Ramadan, nanti akan diaplikasikan sesudah Ramadan. Nah, itulah dia ibu sekalian. Makanya ibu-ibu yang lebih penting mengendalikan nafsu kita ini ibu sekalian. Coba ibu bayangkan, makanan, minuman, bapak yang mencari, ibu-ibu yang masak atau asisten rumah tangga. Tapi semenjak imsak, sampai nanti beduk berbunyi maghrib, haram kata Allah, tidak boleh itu. Makanan itu, minuman itu, suami istri haram. Mampu kita mengendalikan nafsu kita. Yang diharapkan sesudah Ramadan yang memang tidak punya kita, tidak milik kita, tentu lebih bisa kita menghindari dan menjauhinya. Inilah yang akan membawa perubahan itu, Mas sekalian. Sedangkan Ramadan saya ibu yang masak atau pembantu yang masak apa yang mencari, jangan kata Allah haram. Mampu kita sampai beduk berbunyi. Nah, inilah Mas sekalian membawa perubahan. Nanti kita lihat. Kalau berhasillah puasa bulan Ramadan umat Islam Indonesia ini, Mas sekalian, tidak akan terjadi korupsi. Tidak akan terjadi maksiat. Tidak akan terjadi minuman keras kalau dia berhasil di bulan Ramadan ini. Nah, ini satu contoh ibu-ibu dan sekalian. Kemudian melatih kesabaran. Kata Nabi yang telah sampaikan Ustaz, kalau ngajak awak bertangka dia orang di bulan Ramadan, apa jawabnya? Ini shaimun. Saya sedang berpuasa. Terus sekalian. Saya sedang berpuasa. Pada satu ketika ibu, Nabi dengan sahabat di Masjid Madinah. Nabi duduk-duduk aja sahabat, datang orang Badui. Baru saya di pintu, mat. Waduh, mat itu mulai sahabat akan berdiri. Kata Nabi, la taghdab. Ini orang kampung, orang Badui itu orang kampung apa? Orang kampung duduk di sini, lalu menghadapi biasalah, anu sampean, sanang lagi orang Badui lagi. Baca itu yang kawan layan dari Nabi sahabat, kira-kira 10 menit, ismahli, minta izin, pergilah. Lah 10 menit Rasul dengan sahabat bercerita-cerita lo, datang lo, serombongan Badui lebih banyak tadi. Langsung ada caci-caci sahabat, sahabat kagak. Kalau dekat Nabi, yo lelok, itu tidak lah. Sahabat tenang saja, tapat dalil silakanlah duduk, cerita. Lewat cerita salam sana kita. Lah dua. Nan ketiga datang lo Badui beliau. Dia caci-caci lo sahabat ibu sekalian. Oh sahabat tadi ibu sekalian naik emosi lo nya. Karena sahabat naik emosi, Nabi pergi tanpa pamit. Nyok ajar sahabat, ya Rasulullah, kenapa Rasul pergi tanpa pamit? Tadi waktu pertama yang menyebut mat kamu, awak galak saja, malaikat bersama kita. Waktu yang kedua datang lagi mencaci sahabat, kita ketawa saja dan malaikat bersama kita. Yang ketiga juga begitu, tapi yang keempat dia menci sahabat emosi. Makanya saya berdiri karena di waktu itu setan bersama kita. Betul sekalian. Bagaimana kita menahan emosi kita ini sekalian? Nyocaci ada orang, ya kita tenang saja ibu sekalian. Itulah ibu-ibu kita dilatih di bulan Ramadan ini, ibu-ibu dan bapak sekalian. Inilah yang akan membawa perubahan. Ramadan akan membawa perubahan ibu-ibu dan bapak sekalian. Inilah dia. Kemudian karena berkaitan dengan Lailatul Qadar, ibu sekalian, ustaz-ustaz telah menjelaskan juga ibu sekalian. Cuma tulisan saya yang telah saya share di grup, mungkin Win ada yang baca. Kenapa Nabi itu menganjurkan kita berdoa di Lailatul Qadar ini?
Allahumma innaka afun tuhibbul afwa. Ada yang menambah karimun. Tuhibbul afwa. Karimun afwan. Tapi jelas Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu. Apa yang terkandung di dalam afu itu? Yang pertama aful badani. Segala penyakit yang kita idap, berdoa kita di malam Lailatul Qadar ini insya Allah disembuhkan Allah. Itu yang sekalian dengan aful badani tadi. Apa saja doa kita yang akan kita minta? Minta apa yang kita inginkan. Mungkin ibu sekalian, awak dari muda-muda tak ada sakit tak. Minta hajat apa keinginan kita. Itulah ibu-ibu dan sekalian. Itu disebutkan dengan aful tadi. Yang kedua ibu sekalian, di situ adalah aful adyan. Bapak ibu, apa yang kita minta dikasih oleh Allah. Makanya ibu-ibu ada namanya taufik. Ada yang mengakhiri kalimatnya wabillahi taufik. Ada yang mengakhiri wallahu muwafiq. Maksudnya ana wa minta bagi Allah. Itu namanya taufik. Nah, itu ibu sekalian di malam Lailatul Qadar ini ibu sekalian. Silakan diminta apa saja. Maka kata Allah, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani falyastajibu li. Saya akan kabulkan kata Allah. Silakan Bapak sekalian berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan puasa dikatakan Nabi, doa itu yang makbul pertama waktu kita berbuka tadi. Yang kedua nanti waktu sahur. Sahur jam 5, mungkin setengah 5 makan. Itu namanya yang sahur misalnya. Kalau jam 4 itu alun ladum misalnya. Itu agak-agak cepat itu. Nah, jadi makan ibu sekalian berapa lamanya lah 5 menit ibu sekalian. Itu 5 menit ibu sekalian makan anak marah kulai baru. Opor kiri, opor kanan punya gen ala bentuk. Tapi kalau lawan kakak, opor kiri kanan gol sekali. Mungkin 10 menit selesai. Nah, minum aja, betul. Itu sahur doa. Ya Allah, saya minta itu. Betul sekali. Dan kemudian sekalian yang ketiga yang disebutkan afu di situ adyan minal aja. Apapun dosa kita sekalian sepenuh langit dan bumi, tapi kita minta tobat. Sayang Allah ibu sekalian. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu sangat sayang kepada orang yang salah, tapi salah itu minta tobat. Taubatnya taubatan nasuha. Karena dulu ibu sekalian tobat sama lado. Nah jadi lado kepada besok dibilang ya. Itu tobat sama lado. Dan tobat nasuha menyesali perbuatan salah yang lalu dan berusaha tidak membuat lagi ibu sekalian. Kalau itu ibu sekalian sampailah. Makanya ibu dalam diri kita ini kan ada 3 nafsu. Yang pertama nafsul amarah. Yang kedua nafsul lawamah. Yang ketiga nafsul mutmainnah. Nafsul amarah lah jadi karena juga salah. Tapi karena setan yang menggerogoti kita seperti khutbah saya Jumat yang ketiga terlaksana juga perbuatan itu. Setan meninggalkan kita datang penyesalan dari kekeliruan dan kekhilapan. Mudah-mudahan kesalahan itu Allah sayang. Lanjut terus kepada jalan lurus. Ada lo kesempatan berdosa sekali lain. Jadi ibu orang membuat salah itu ada 2 hal. Yang pertama ada niat. Yang kedua ada kesempatan. Nggak ada niat kesempatan itu jadi jauh. Tapi ada niat nggak ada kesempatan tidak jadi. Itulah kan. Diulang lagi ya. Lawamah celakalah terus. Tapi setelah berbuat dosa tadi minta tobat langsung terus jalan lurus sampai kepada nafsul mutmainnah. Ibu sekalian, kalau sudah sampai kepada nafsul mutmainnah, ini yang dipanggil Allah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Kalau sudah sampai nafsul mutmainnah itu ibu sekalian,
Nyu puji awak ada orang, awak nak GR awak. Nyu caci awak ada orang untuk Nabi je sahabat. Ini biasa-biasa saja bos sekalian, tidak ada masalah. Itu bos sekalian. Datang perintah Allah kepada malaikat maut, tolong ambil nyawa nafsu mutmainnah. Datang dari sebelah kanan. Tangan kanan menjawab, sering berimpak, berwakaf, apalagi kamar saji kampus. Kurang berbuku bersama Allah di sini, banyak berbuku pada sembahyang. Itu betul kan? Jadi ibu sekalian, jadi kalau ibu buku sudah panu saya ibu sekalian. Sudah ibu buku, banyak tu payah. Apalagi ibu sekalian, mahasiswa besok kan libur, wajar. Di tempat lain ni bukan tak liburnya lah, tinggal seperti go tu lah. Ini untuk ibu buku dan final saya sekalian. Kemudian tidak bisa kalau tadi malaikat mencabut melapor kepada Allah, ya Allah, tidak bisa bawa nyawa mutmainnah datangkan oleh-oleh dari surga. Satu ayat semacam sayap malaikat, satu ayat semacam bunga yang belum pernah dilihat oleh roh. Perlihatkan, ini dia. Maka dia melihat, dia kan matinya. Reda dia keluar dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ibu perlu juga karena ada riwayat semudah-mudah mati seperti kambing yang dikuliti. Makanya kita jelaskan, waktu Nabi sakit datang tamu mengetuk pintu, keluar Fatimah. Ada nabi-nabi yang sakit. Kadang ada nabi, ya Fatimah, tafadhal udhullah, silakan dia masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab dek Nabi, waalaikumsalam. Hai malaikat maut, malaikat akan mengambil nyawa boleh. Malaikat maut dan datang. Apa kata malaikat maut? Kalau Nabi setuju, saya laksanakan. Tapi kalau tidak, saya melapor kepada Allah. Apa kata Nabi? Tidak satu pun orang yang tidak setuju kalau dipanggil oleh kekasihnya. Silakan. Malaikat sudah mendekat. Katakan najwa adanya. Ummati. Umat apa ba'a? Umatmu nanti kalau dia beriman samamu dalam surga. Ayo laksanakan. Kemudian malaikat membuang muka. Wahai malaikat, kenapa membuang muka? Tidak sampai hati yang mau mencari kekasih Allah kesakitan. Di situ Nabi berdoa lagi bersemayam, ya Allah, kalau begini rasanya sakit mati, jangan ditimpakan kepada umat saya yang beriman. Cukup saya saja. Enggak sayang dia kan mati. Itulah Bapak sekalian. Kemudian malaikat datang baju putih-putih dibawa roh tadi ke langit. Langit pertama penduduk langit mengucapkan salam. Langit kedua, langit ketujuh sampai ini siapa yang rohnya sangat harum. Inilah hambamu yang saleh. Taruh dia di kota Aliyin. Kalau orang dah beriman, tidak terbuka langit depan ibu sekalian. Taruh dia di kota Asijin. Dalam kubur ditanya oleh malaikat. Pertanyaan kau semenjak Adam dikirim ke dunia lah adalah dibocorkan Pak. Marah buka, main muka, mana biuka. Makanya ibu waktu soal anak SMP SMA bocor melapor orang kaki gimana itu ulang soal anak SMP SMA bocor. Biasa aja itu. Sedang malaikat udah lama dibocorkannya dan bisa juga dijawab itu. Karena yang menjawab saya bukan mulut kita. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulutmu dikunci, yang bicara tangan kaki. Inilah tulis sekalian. Makanya datang suara terbuka pintu surga. Bagi yang tidak beriman datang suara terbuka pintu neraka. Ini tulis sekalian. Nah, makanya ibu-ibu sekalian kita inginkan dapat kita nafsu mutmainnah. Biarlah kau dipuji awak ya, pujilah Allah. Misalnya awak sedekah di wanala mak tadi. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahillazi at'amana wa asqana. Ya kan? Kamu kan Allahumma barik lana fi razaqtana. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ceramah qadar batas, apalagi 27 kali bos sekalian. Nak bermain? Awak ni 20 minit. 8 minit bermain? Alah. Nah, itu bos sekalian terbatas. Biarlah agak kurang waktunya bos sekalian, tapi bisa juga pahami. Bapak dan Ibu sekalian, atas yang sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kamu sendiri, kemudian untuk kita bersama. Wassalamualaikum.